Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang transformasi neural generatif, yakni salah satu aliran besar dalam linguistik yang mempengaruhi juga kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya Bloomfield yang sangat berpengaruh pada kurikulum kita sampai kurikulum 2032 KPK, KTSP itu juga masih terpengaruh Bloomfield. Apa yang mempengaruhi itu? Ini termasuk juga transformasional generatif ya, jadi pengaruhnya cukup kuat, terutama terkait definisi bahasa. Nah, kalau Anda punya kesempatan pergi studi di Amerika, tentu yang dipelajari sama ya, morfologi, fonologi, sintaksis. Dan di Amerika itu ada paling tidak ada dua aliran, yakni deskriptif dan aliran transformasional generatif. Jadi kalau Anda jadi mahasiswa S2 atau S3 di Amerika, mengambil S3 bahasa ya, linguistik, maka Anda juga wajib mempelajari dua aliran besar ini. Nah, ini yang kedua, dan ini akan lebih mendalam daripada yang video sebelumnya, karena kita akan bicara lebih panjang lebar. Kalau ada istilah transformer film ya, yang Anda pernah nonton The Transformer, ya ini transformasional generatif. Jadi sifatnya, kalau transformer kan pengubahnya, transformasional berarti sifat mengubah. Jadi bentuknya sama, cuma diubah jadi bentuk yang lebih baru. Nah, generatif itu berarti kalau Anda pernah tahu generator, berarti kan pembangkit tenaga ya. Ya, dalam bahasa juga sama, ada istilah generatif. Selain generator ada generatif. Kalau generator itu yang mengubah, kalau generatif itu sifat mengubah itu. Jadi ini definisinya. Nah, kalau di Bloomfield atau di dalam bahasan tentang bahasa pada umumnya, bahasa selalu dikaitkan dengan lisan. Jadi definisi kalimat itu, misalnya yang kita baca pada video sebelumnya, definisi kalimat itu harus lisan ya, maksudnya yang primer itu lisan, sekunder itu tulisan. Nah, revolusi atau tentang revolusi tentang paradigma linguistik itu berubah manakala atau menghadapi tantangan manakala Chomsky pernah mengatakan pada tahun 57 bahwa bahasa itu urusan mental, bukan urusan lisan. Jadi ini adalah awal mula. Mengapa demikian? Karena dia berasumsi bahwa orang bisu tuli atau orang yang nggak bisa ngomong secara lisan, atau bahkan orang buta yang nggak bisa nulis misalnya, itu masih punya bahasa. Jadi masih punya gramatika dalam otaknya, tapi tidak terrealisasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, jadi ini ada ahli fisika yang salah satu yang terhebat setelah Einstein, namanya Stephen Hawking. Gambar sebelah bawah ini, beliau itu tahun 80-an itu mengalami lumpuh, satu persatu sendi tubuhnya lumpuh, tulang belakang lumpuh, tangannya lumpuh, bahkan lehernya lumpuh, semua lumpuh, meskipun masih bisa menerima respon dan masih bisa merespon menggunakan pupil mata atau menggunakan bulu mata. Maka ada temannya yang menciptakan alat selain kursi roda ini ya, alatnya ini yang di sebelah mata ini, sebelah mata kanannya ini, atau kita itu dari kirinya matanya dia, ini bisa menerima respon dari pupil mata, mau gerak ke kiri kanan, dan dia berbahasa melalui itu. Jadi dia nggak ngomong, nggak nulis. Dan gerakan ini kemudian muncul pada korpus bahasa, maka dia ngomong apa itu akan muncul di layarnya. Jadi masih bisa lihat. Dia bisa melihat benar apa enggak. Nah, dia itu sejak tahun 80, pertengahan 80-an itu
mulai mengajar menggunakan ini sampai pada akhir hayatnya tahun 2014 atau 2015 itu ya. Saya tidak ingat, tapi lama sekali. Jadi dia mengajar itu masih menggunakan ini dan masih menghasilkan banyak tulisan, banyak buku. Karena memang dasar otaknya jenius ya. Jadi dia tidak menyerah dan dia percaya ilmu pengetahuan itu bisa berkembang sampai pada akhirnya menciptakan alat untuk dia. Ini belum pernah ada alat ini sebelumnya ya. Dan sampai sekarang alatnya juga masih sangat terbatas karena koleganya yang membuatkan alat untuknya. Kita lanjut ya. Jadi bahasa di sini bukan lagi persoalan bentuk ya, persoalan ujaran, tapi persoalan mental. Jadi kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, contoh lain ya. Jadi bahasa itu dianggap faktor keturunan, faktor innate itu turunan ras manusia. Misalnya ya, ini analogi yang saya gunakan tuh dari profesor, salah satu profesor di Indonesia, saya tidak mau sebut namanya, tapi beliau memberi contoh itu begini. Kalau kucing itu Anda bawa ke Amerika sejak bayi ya, dia akan tetap berperilaku sama persis seperti induknya, seperti orang tuanya. Ya, kucing di seluruh dunia itu sama, perilakunya, kelakuannya sama, karena tetap meong. Dan kucing itu hanya akan meong kedua objek, yakni yang pertama itu ke induknya, dan akan menggunakan meong itu ke tuannya atau manusia. Mengapa kok manusia? Karena manusia itu dianggap induknya, seseorang atau sesuatu yang memberinya makan. Nah, kalau kucing itu meongnya lain, yakni dengan suara keras, nah itu ada dua. Satu itu ke betina, yakni minta kawin, kucing betina, atau kucing betina ke kucing jantan. Yang kedua itu untuk sesama jenis, yakni untuk mempertahankan wilayah atau kekuasaan. Ini wilayahku, ini ditandai dengan pertempurannya ditandai dengan raungan kucing. Jadi sama perilakunya kucing di seluruh dunia. Tapi meskipun begitu, kucing itu kalau ada ajari nama, yang misalnya namanya Brian misalnya ya, Anda sebut aja namanya Brian. Brian, dia noleh, dia akan datang ke arah Anda ajari sejak kecil seperti itu. Tapi si Brian itu nggak bisa mengajari kucing yang lain untuk melakukan hal yang sama. Panggil namaku Brian, ya nggak bisa. Nah, kalau manusia bagaimana? Nah, manusia itu unik. Orang Jawa, asli Jawa, orang tuanya orang Pati, bapaknya orang Rembang, itu misalnya ya, dibawa ke Amerika sejak bayi, yang ngasuh ternyata bukan orang tuanya, tapi orang tua orang Amerika. Lalu ya sejak bayi dia tiba-tiba tidak bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Inggris. Itu gimana Pak? Apakah itu faktor keturunan? Ya tidak, itu faktor lingkungan. Kenapa? Karena ternyata si bayi itu bisa belajar bahasa Inggris. Nah jadi dia bisa menerima sama-sama bahasanya. Ya, berarti itu bukan karena keturunan dong. Nah, cuma begini ya, si bayi itu kalau suatu saat diajari bahasa Jawa, dia akan sangat cepat bisanya itu sangat cepat. Bisa bahasa Jawanya itu sangat cepat karena memang secara keturunan masih punya pemikiran Jawa. Orang bule, orang Amerika, misalkan di Indonesia sejak bayi tidak dengan orang tuanya, dengan orang tua orang Brebes misalnya ya. Ini kalau dia jadi bahasa Inggris ya cepat sekali karena memang dasarnya bisa. Ya. Terus apa hubungannya dengan faktor keturunan ini? Nah, gini ya. Chomsky itu mengemukakan bahwa di otak kita itu punya LAD atau Language Acquisition Device. Jadi punya alat penerima bahasa. Nah,
setelah punya gagasan itu, para ahli neurolog itu kemudian, apa iya benar manusia itu punya LAD itu ya. Kalau diteliti ternyata memang betul ya, korteks berbahasa manusia itu besar. Ya, jadi otak kita manusia itu punya kemampuan untuk menyerap, untuk kemudian kreatif dalam bahasa. Nah, yang membedakan lagi ya, saya ambil contoh yang lain. Ya, ini misalnya Anda pernah lihat monyet ya, monyet yang biasa dioperasikan dalam pertunjukan jalanan. Monyet itu bisa ada ajari naik sepeda, bisa sampai bisa sejak kecil itu ada ajari naik sepeda bisa. Tapi monyet itu nggak bisa mengajari monyet yang lain untuk melakukan hal yang sama. Si waktu monyet itu bisa ajari mengambil kelapa yang paling bagus yang ada di ujung pohon kelapa. Tapi monyet itu tidak akan melakukan hal yang sama. Karena memang mereka terbatas sekali. Mereka bisa mengenali tapi tidak bisa kemudian menggunakan itu untuk digunakan pada monyet yang lain. Meskipun keturunannya sama. Bisa ada dicoba sendiri ya. Jadi pada tahun 60-an itu 50-an juga ada seekor bukan 70-an kalau nggak salah ya. 70-an ada seekor simpanse yang secara fisik mirip manusia. Itu diajari bagaimana caranya berbahasa. Sejak bayi mereka diasuh oleh para biolog dan ditempatkan pada ruang laboratorium bahasa mereka. Si simpanse itu bisa mengenali 125 kata. Jadi 125 itu kata itu bisa simpanse kenali dalam 25 atau 27 tahun hidupnya. Si simpanse ini hidupnya ternyata 25 tahun ya. Bisa mengenali 125 kata dalam kata manusia ya. So pertanyaannya, apakah simpanse itu bisa mengajari simpanse yang lain? Kan tidak. Yang kedua, simpanse itu kata ya, mengenali ya, bukan menyusun kata demi kata. Dan kan rumit ya kalau menyusun kata demi kata. Beda dengan cuma mengenali. Nah maka memang simpanse itu terbatas. Samsi pernah mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang istimewa karena ada, dia itu seorang ateis, dia mengatakan the invisible hand ya, jadi tangan yang tidak terlihat yang menjadikan manusia itu ras yang paling berbeda dari makhluk hidup yang lain. Fisik kita itu hewan, tapi pikiran kita tidak hewan, mental kita tidak hewan. Anda mau mengajari hewan apapun itu untuk bersikap seperti manusia akan sangat sulit ya, apalagi mengajari hewan yang lain ya. Itu nah, maka dia mencetuskan salah satu pikirannya adalah bahasa itu sifatnya kreatif. Language is a process of free creation. Bahasa itu proses dari kreasi bebas. Aturan ya, hukum dan aturan itu jelas dan pasti ya, fix. Tapi caranya ya, bagaimana prinsip-prinsip itu dibangkitkan dan digunakan itu bebas dan bervariasi. Apalagi proses penerimaannya, encoding decodingnya itu pasti kreatif. Ya, manusia itu sangat kreatif. Maksudnya encoding itu bagaimana seseorang itu pengen ngomong apa gitu, dia pikir dulu, kemudian diucapkan sebuah kalimat yang mungkin bisa sangat berbeda dari kalimat-kalimat yang lain. Misalnya kucing makan tanaman. Mungkin Anda pernah baru kali ini mendengar kalimat itu, tapi secara gramatika itu benar. Nah, jadi persepsi Anda pun juga tidak selalu persis dengan apa yang saya perintahkan. Misalnya saya minta Anda gini-gini, belum tentu jawaban dari Anda, misalnya ujian itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena manusia memang kreatif, kadang ya sesuai jalurnya, kadang yang ngeloyor, ya itu macam-macam. Tapi ya,
Ya, ini garis bawahnya ada pada laws and principles. Jadi hukum-hukum dan prinsipnya itu tetap. Dan bahasa itu sebenarnya sederhana ya. Cara apa sih? Dia berpendapat bahwa ada kemungkinan ya struktur bahasa itu sederhana. Bahasa secara bahasa manusia ya. Jadi bukan bahasa tertentu, tapi bahasa manusia. Jadi strukturnya sederhana. Oleh sebab itulah, manusia itu bisa saling memahami antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, satu ras dengan ras yang lain, karena ada underlying-nya itu sama. Nah, kalau kalau Anda pernah kuliah di semester 1 itu di Saussure, itu dia mengatakan bahasa itu bahasa itu ada tiga, lang, lang, language ya namanya ya, language, langage tulisannya, lang dan parol ya, parol. Kalau language itu bahasa manusia, kalau lang itu bahasa tertentu, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa gaul lah itu lang. Kalau parol itu bahasa masing-masing orang yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda, itu parol ya. Jadi kalau profil itu tatarannya pada lang ya. Kalau Chomsky itu dia lebih fokus meneliti language, karena memang itu tujuannya dia ya, menemukan apa namanya, bahasa manusia universal, yang universal. Jadi keuniversalan ini kemudian masing-masing lingkungan, masing-masing budaya itu menciptakan yang berbeda-beda, tapi yang underlying-nya, yang mendasari itu semua ya sama. Nah, maka dia mempunyai pemikiran yang dinamakan deep structure dan surface structure. Deep structure itu adalah struktur batin, struktur yang ada dalam apa namanya, pikiran manusia. Dan ini sifatnya dia mencari yang bukan cuma pada satu bahasa, tapi pada semua bahasa. Beda. Jadi pada semua bahasa itu strukturnya itu pasti sama. Itu hipotesis yang Chomsky. Surface structure-nya itu bisa lain-lain, bergantung pada bahasa yang karakter bahasa yang dikreasikan manusia, yang konvensional begitu, yang dikonvensikan. Apalagi di sini apa namanya, kan macam-macam nih. Surface structure semua bahasa itu beda, tapi deep structure-nya itu sama. Jadi pencariannya pada ini, pada deep structure. Nah, jadi begitu. Ini ada contoh ya untuk definisi kalimat ya. Kalau di Bloomfield kan definisi kalimat itu proyeksi maksimal dari suatu tuturan yang tidak ada anggota-anggota lain ya. Jadi misalnya kalau kalimat dalam lisan itu diawali dengan kesenyapan, diakhiri intonasi final misalnya ya. Kalau dalam tulisan itu dari huruf kapital diakhiri titik. Nah, dalam pikiran bagaimana? Dalam pikiran itu kita punya wadah yang namanya prasanomina. Wadah itu bisa terisi cuma satu kata aja, bisa lebih dari satu kata. Karena wadah prasanomina itu frasa verba. Jadi bagi Chomsky kalimat itu sentence is noun phrase and verb phrase. Ini teorinya yang pertama ya, yang lama. Tapi ini saya gunakan saja karena ini sebagai dasar. Prasanomina itu saya, frasa verba itu membeli baju. Ini saya sebut frasa ya. Jadi pikiran Anda harus dibebaskan dulu. Kenapa frasa? Karena begini. Misalnya bisa mengatakan saya dan Budi belajar. Ini kan tetap frasa. Jadi dia menyederhanakan bentuk yang cuma satu, bentuk dua atau tiga itu tetap frasa. Saya membeli baju untuk ibu. Nah, di belakang ini kok ini ada objek Pak? Enggak, tetap disebut frasa. Objek pun selalu akan bergantung pada frasa, pada verba. Keterangan misalnya itu juga bergantung pada verba, bukan pada nomina. Jadi belajar sintaksisnya. Sintaksis kan pada belajarnya, bukan pada saya dan Budi. Bahasa Indonesia pada belajarnya, belajar sintaksis. Nah, jadi rasa verba itu adalah yang menempati yang utama. Jadi kita tidak usah
pikirkan dulu tentang apa pembagian SPOK lengkap dan seterusnya, tapi kita pikirkan cuma bahwa kalimat itu yang sederhana itu cuma dua, frasa nominal dan frasa verbal ya. Jadi ini kalimat ini bisa diperluas menjadi yang tidak terhingga. Aturannya cuma dua, apa atau siapa yang frasa nominal ini. Lalu ada apa dengan si apa ini? Ya, ada apa? Membeli baju baru. Ada apa? Belajar sintaksis bahasa Indonesia. Ada apa? Cuma ngasih tahu kalau ini seorang mahasiswa. Bisa panjang, bisa lebih panjang lagi. Bisa tidak terhingga. Karena seperti jumlah angka dalam matematika itu kan juga tidak terhingga. Misalnya 1, 3, 5, 7, ganjil misalnya. Sampai belakang sampai tidak terhingga. Genap pun juga sama. Apalagi cuma 1, 2, 3, 4 itu juga lebih banyak lagi. Sama dengan kalimat itu bisa tidak terhingga, tapi orang menyederhanakan kalimat itu jadi lebih pendek. Karena pernyataan itu ya jangan sampai membingungkan orang. Nah, ini yang disebut transformasi kalimat, tapi ini bukan yang transformasi persis dalam bahasa Inggris ya, karena contoh-contohnya bahasa Inggris. Saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia saja. Yang jelas Anda harus paham dulu apa yang disebut dengan transformasi. Transformasi itu ya pengubahan struktur kalimat berdasarkan konstituen-konstituen yang ada di dalamnya. Ini bantuannya semantik. Semantik itu makna ya, makna kata, makna frasa, makna klausa, makna kalimat. Saya itu satu konstituen, membeli satu konstituen, baju satu konstituen, ibu satu konstituen. Ini ada 4 konstituen. Bagaimana 4 konstituen ini bertransformasi atau berubah wujud? Ya, di kuliah sebelumnya sudah ada seperti ini ya. Kalau ada membeli di sini itu untuk, tapi kalau ada membelikan, kan ada kannya, untuknya hilang. Jadi ini termasuk salah satu bagian dari variasi bahasa Indonesia. Maknanya sama, ini semua ini maknanya sama, kejadiannya sama, tapi bentuknya tidak sama. Bisa saya memberikan ibu baju, ya, bisa ditransformasikan menjadi baju dibeli oleh saya untuk ibu. Ini namanya pasif kanonik, pasif asal, pasif yang paling umum dalam bahasa Indonesia, pasif di. Kalau prefiks verba, prefiks me. Lalu kita bisa ubah dengan pasif pronominal personal. Baju saya beli untuk ibu. Lalu bisa diubah lagi menjadi ibu saya belikan baju. Ibu diberikan baju oleh saya. Nah, perpindahannya itu tidak ini langsung sini gitu enggak ya, tapi step by step. Yang kita pindah objeknya dulu, objek langsungnya dulu. Yang kemudian yang kita pindah pasifnya, ya pasifnya kita pindah, kita ganti. Yang terakhir itu objek komplement atau pelengkap, kita pindah ke tempat gimana. Jadi ini transformasi. Ini semua jadinya sama, bahwa ada saya, ya, terus ada kegiatan membeli, dan ada baju yang dibeli, dan ada orang yang diberikan baju. Sama. Itu tapi meskipun sama ya, jadinya wujudnya itu tidak sama. Ini juga contoh yang lain ya. Saya mencuci baju, baju dicuci oleh saya, baju saya cuci. Nah, ini yang membedakan lagi antara Bloomfield dan Chomsky atau transformasi generatif. Kalau di Bloomfield ini sampai kita kuliah itu masih dapat pengaruhnya. Nah, ini ketika kuliah 1, linguistik pertama yang diajarkan adalah fonetik. Setelah itu fonemik. Nggak mungkin fonemik dulu lalu fonetik, itu nggak mungkin. Pasti fonetik dulu, baru fonemik. Baru kemudian morfemik atau morfologi, lalu sintaksis. Ini urutan analisisnya, urutan paradigma berpikirnya begini. Sedangkan kalau Chomsky itu tidak sama.
Dia berpikir bahwa yang utama dalam bahasa itu sintaksis, morfologi dibuang saja, nggak penting. Kemudian fonologi. Nah, jadi fonologi itu ada aturannya, tapi representasinya fonetik. Base rules itu berarti aturan dasar. Jadi kemudian dia mulai dari sintaksis. Jadi kalau ada baca buku-buku transformasi generatif, alirannya ini pasti di depan itu kalau ngomongin tentang linguistik, ya pijakan pertama adalah kalimat. Kenapa kok begitu ya? Kalimat itu bentuk kecil yang paling lengkap. Ya, jadi paling lengkap. Makanya dibahas. Kalau nggak lengkap, ngapain dibahas? Misalnya bunyi glotal gitu ya. Orang kan bingung, glotal itu ngapain? Tapi ketika yang dibahas itu kalimat, orang tahu ini maunya kemana. Nah, teori terakhirnya beliau sejak tahun 57 itu adalah tahun 95. Berarti prosesnya memakan waktu kurang lebih 38 tahun ya. 38 tahun beliau membuat teori mulai dari 57 sampai, dan itu memperbarui teori-teorinya sebelumnya. Jadi lebih dari yang awalnya besar menjadi yang lebih rinci, tapi juga lebih seksi, maksudnya lebih ramping, lebih dikatakan kemarin tuh apa ya, lebih sederhana, bukan sederhana ya, pokoknya lebih elegan lah, lebih itu. Nah, yang pertama yang harus dikuasai kalau ada belajar minimalis teori terakhirnya namanya ya. Kalau teori pertamanya itu tahun 57 itu adalah teori SCS sama dengan FV dan NV, bahasa nominal dan bahasa verba itu. Ini dikembangkan lagi tahun 65, tahun 70-an itu juga berkembang sampai muncul government and binding. Nah, bonding teori tentang pembenaran, kemudian government teori, data teori, binding teori, case teori, dan control teori. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari. Kalau orang Indonesia itu ada nggak Pak yang belajar ini ya? Ada saja. Dan pada akhirnya memang menarik ya, jadi bahasan yang menarik. Karena tidak bisa kuliah teori asumsi ini cuma satu semester, apalagi cuma satu pertemuan. Saya saja nggak mungkin bisa kalau satu pertemuan, apalagi satu semester saja nggak paham ya. Harus bertahun-tahun pelajari ini. Kebetulan ya saya beruntung istri saya itu meskipun bukan ahlinya, tapi paling tidak dia tahu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam teori-teori minimalis. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa tanya. Ya itulah enaknya kalau kuliah menikah dengan orang yang satu bidang. Memang bahasa Inggris, saya bahasa Indonesia, tapi teorinya sama, linguistik. Sama-sama linguistik, jadi itu memudahkan. Kemudian di sintaksis kita kemudian melihat ada namanya struktur yang struktur yang gramatikal dan tidak gramatikal. Gramatikal itu berarti sesuai dengan tata bahasa. Tata bahasa itu apa? Ya morfologi sintaksis. Kalau bahasa Indonesia ya morfologi sintaksisnya tidak salah. Nah, Chomsky itu membedakan antara bentuk yang gramatikal dan bentuk yang tidak nalar, tidak logis. Bentuk di kalimatnya ini yang ada di layar ini gramatikal tapi tidak nalar, tidak logis. Tapi ini gramatikal, sesuai dengan gramatikal bahasa Inggris. Dan uniknya kalimat ini kalau ada ubah-ubah urutannya tetap saja gramatikal. Colorless, green, ideas, sleep, violently. Colorless itu berarti tidak ada warnanya, green itu biru hijau, ideas itu ide-ide, sleep itu tidur, violently itu furious, ya itulah fast and furious gitu ya. Jadi kalimat ini Anda ubah konfirmasi kayak apa saja sama. Ini idenya Chomsky bahwa kalimat itu bisa gramatikal, bisa tidak nalar.
gramatikal itu belum tentu bernalar. Nah, maka dia gramatikal itu nomor satu ya, pasti harus gramatikal dulu. Ini teori yang lebih rumit lagi di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ada bahwa sintaksis itu yang dipelajari itu seperti ini. Jadi kalau belajar linguistik di Amerika, belajarnya itu leksikon, structure, superstructure, ada phrase structure rules, ada subcategorization rules, ada lexicon rules, macam-macam ya. Nah, kemudian belajar semantik. Nah, semantik bagi Chomsky itu representasi. Bagi banyak orang itu bukan representasi, tapi konsepsi, ya, pikiran. Dan dia juga belajar namanya fonologi. Di fonologi ini ada aturan-aturannya. Jadi fonologi itu sifatnya aturan, sedangkan fonetik itu representasinya. Jadi kalau Anda ingin berbahasa, ini yang ada dalam otak kita secara tidak sadar menurut teorinya Chomsky. Jadi kalau gini ya Mas Mbak ya, kalau kita belajar linguistik atau belajar ilmu ya, kita tidak belajar yang surface, yang permukaan. Karena banyak orang tidak sadar melakukannya. Kita tidak mempelajari yang sadar-sadar saja, tapi mempelajari yang tidak sadar, yang menggenerate atau yang mendrive atau mendorong orang itu untuk berperilaku seperti itu. Misalnya ya kajian sastra itu mengapa penting misalnya ya. Karena kajian sastra itu kan orang tidak sadar bahwa dirinya dipengaruhi oleh ideologi pengarang. Dia tidak sadar, orang menikmati karya sastra orang ini, tapi secara bawah sadar dia dipengaruhi. Nah itu adalah tugas ilmuwan. Itu namanya ilmu, ya. Jadi kita memecahkan apa yang ada di balik cover, namanya discovery learning, ya. Apa yang dibalik ini semua, misalkan kemarin ada kerusuhan yang terkait omnibus law itu ada apa di balik itu? Kita jangan lihat kita membela siapa, membela mahasiswa, membela polisi, membela pemerintah, membela siapa, tidak, tapi ada apa di balik omnibus law itu? Oh enggak Pak, itu karena gini, itu kan interpretasi ada. Ya, secara ilmu itu bagaimana? Harus lihat dulu secara teoritis, secara ideologis, lalu bisa kemudian dilihat faktanya bagaimana. Bukan kita katanya gini, katanya gitu, interpretasi orang, enggak, tapi kita belajar itu dari yang kelihatan dan ungkap apa yang ada di balik itu. Ya, jadi itu namanya ilmu, termasuk bahasa linguistik juga sama. Apakah orang itu kalau mau ngomong itu harus belajar SPOK dulu? Kan enggak. Kalau orang ngomong itu apakah harus belajar fonetik dulu? Kan enggak. Dan secara alami kita belajar ngomong itu ya alami saja, tidak perlu belajar teori. Jadi Anda belajar linguistik itu bukan belajar bagaimana caranya berbahasa, tapi ada apa dengan bahasa itu, bagaimana mekanismenya, mengapa kok orang berbahasa seperti ini. Jadi orang itu pintar itu bukan karena pengetahuan, tapi karena ilmu. Nah, jadi karena ilmu dan pengetahuan itu dua hal yang tidak sama. Nah, orang berilmu pasti berpengetahuan, tapi orang berpengetahuan belum tentu berilmu. Ya itulah. Nah ini ya, maka salah satu bagian terpenting dalam mazhab ini juga bahasa itu membedakan, kita itu harus membedakan antara kompetensi dan performansi atau tampilan yang ditampilkan. Orang bisa berpikir sangat rumit, tapi yang ditampilkan hanya sederhana. Kan bisa jadi sebaliknya, orang berpikir sederhana tapi ngomongnya rumit sekali dipahami orang lain. Karena ada bedanya antara kompetensi dan performansi. Performance atau apa yang ditampilkan itu hanyalah gambaran kecil dari apa yang ada dalam pikiran, tapi tidak pernah benar-benar persis sama antara yang di kompetensi dan performansi. Jadi kompetensi itu tidak selalu kelihatan, tapi bisa diungkap walaupun tidak bisa sepenuhnya. Kalau orang bilang dalamnya lautan itu bisa diukur, tapi dalamnya cinta siapa yang bisa mengukur.
Ya itu sama dengan kompetensi kita. Kita mana bisa mengukur kompetensi diri sendiri. Mungkin gambarannya saja ada, tapi tidak pernah benar-benar tahu untuk kompetensi kita. Maksudnya begini ya, Anda itu tidak pernah benar-benar tahu bahwa ada potensinya itu seberapa besar. Anda itu sebagai mahasiswa itu potensinya seberapa besar Anda tidak pernah tahu. Wah, saya itu malas kok baca sedikit itu udah bosan. Nah, tapi berarti kan bosan belum tentu Anda tidak pintar. Anda mungkin belum terbuka saja. Kalau sudah terbuka, maka Anda bisa saja lebih pintar dari orang lain. Karena memang Anda belum pernah benar-benar menggali. Baca sedikit langsung bilang nggak mau, nggak bisa. Belajar matematika sedikit bilang sulit. Padahal yang saya bilang sulit itu siapa? Ya, kalau Anda sudah menguasai, sudah terbiasa dengan matematika, akan menganggap matematika itu mudah. Ya, sama dengan orang matematika belajar bahasa, ketika lihat bahasa, susah bahasa itu ternyata ya, ya dia belum terbiasa saja. Itu nggak salah kebiasaan ya. Jadi saya tidak percaya ada orang yang benar-benar bodoh ya, karena kita tidak pernah benar-benar tahu ya kompetensi orang itu seberapa dalamnya, seberapa besarnya. Nah, jadi potensi orang itu seringkali itu tidak pernah dimaksimalkan. Saya ada lelucon yang cukup terngiang di pikiran saya. Nah, mungkin Anda pernah dengar ya, suatu saat itu ada penjual otak manusia itu dijual. Otak manusia, otak. Nah, otak itu dijual di pinggiran jalan. Oh, kalau otaknya orang Amerika harganya 10 juta. Waduh, kok mahal sekali. Loh, otaknya orang Amerika itu mahal loh. Karena orang Amerika itu sudah bisa menciptakan banyak alat loh. Bisa menciptakan industri finansial yang sangat besar. Di sana itu banyak orang bisa pergi bulan ya di Amerika itu. NASA itu ada di Amerika. Nah, terus ini otak mana? Otak apa ini? Oh, ini otaknya orang Jepang. Loh, harganya berapa? Oh, otak orang Jepang itu karena orang Jepang itu kerja keras dan sebagainya. Otaknya orang Jepang itu harganya 5 juta. Loh, kok lebih murah dari Amerika? Loh iya, otaknya itu capek. Ini itu setiap hari saya berpikir orang Jepang itu tingkat stresnya tinggi. Jadi dihargai murah, ya. Otak orang Jepang ini. Kenapa? Karena tuntutan pekerjaan mereka itu tinggi. Kampus di Jepang memang cuma dikit ya, tapi mereka itu sangat berdedikasi. Jadi semua lulusan Jepang itu orang-orangnya terlatih berpikir. Nah ini, kok ini kelihatan bagus kis. Wah, ini otaknya orang Indonesia. Harganya berapa? Oh, 1 miliar. Kok mahal banget? Oh ya, masih fresh, belum pernah dipakai. Ini masih kis sih, belum pernah dipakai. Fresh. Maksudnya apa? Karena orang Indonesia itu malas mikir ya. Potensinya besar, tapi seringkali malas mikir. Jadi otaknya itu masih fresh. Harganya masih baru. Jadi saya agak miris dengan ini ya. Karena kita jadi negara konsumen, mungkin Anda suka lebih suka TikTokan atau bermedia sosial daripada atau tamasya kuliner jalan-jalan daripada pergi ke perpustakaan. Ya berarti kan otaknya masih fresh. Coba kalau Anda sering pergi perpustakaan, baca buku, buka internet itu baca artikel, mungkin otak Anda terlatih ya, besar tapi murah harganya. Tapi memang Anda mau otak Anda diambil orang, kan nggak mau gitu ya. Tuh Indonesia. Kayak intinya pemikiran Chomsky balik ke sini ya. Satu, yang pertama adalah manusia itu makhluk yang unik ya. Jadi bukan bahasanya yang unik, tapi manusianya sendiri sudah unik. Jadi ada invisible hand, tangan yang kemudian membuat manusia itu cemerlang. Otak manusia itu diibaratkan itu seperti komputer lah ya. Jadi bisa memproses kalimat yang sangat tidak terbatas seperti kalkulator. Dan otak manusia itu sangat-sangat dihargai oleh Chomsky.
sebagai salah satu bahasanya Tuhan, ya. Wujudnya itu dalam bahasa. Karena dalam bahasa ini bahasa itu sangat hebat ya. Bahkan komputer pun belum bisa berbahasa seperti bahasanya manusia. Ya, ya mirip ya, tapi nggak persis sama ya dengan manusia. Misalnya Anda punya Siri atau punya apa ya di ponsel itu ya, Google, Hai Google misalnya ya. Tolong tunjukkan ini misalnya alamat ini. Google bisa menunjukkan itu. Google aku galau, ya, ada, oh iya Google mencarikan apa gitu artikel galau. Tapi coba kalau Google nggak apa-apa, itu pasti Google-nya bingung, karena itu hal baru. Google, hai Google, nggak apa-apa, ya udah, masih bingung karena itu kreativitas manusia. Kemudian tata bahasa universal, bahwa semua manusia itu bahasanya sama. Kemudian bahasa itu aturannya sedikit ya, aturannya itu masih sedikit, cuma relasinya yang tidak terbatas. Nah, kalimat asli itu dimulai, nah ini belum ya, kalimat asli dimulai dari kalimat aktif, tanpa penanda macam-macam. Jadi kalau biasanya anak kecil ya, belajar bahasa itu kan cuma kata-kata makan, tidur, dan sebagainya. Aku, ibu, bapak, atau apa, tanpa imbuhan. Bahkan anak saya sendiri itu gramatikanya itu unik ya. Jadi korbannya duluan daripada subjeknya. Ini ngomong apa, bobok, bobok aku. Ini, jadi selalu di depan, apa ini depan. Nah, kami pernah menyinggung tentang dunia pendidikan ya. Tapi analisisnya mana ya? Kok belum ada di sini ya? Nah, ini contoh analisisnya. Ini ya, yang ini saja. Nah, teorinya dia itu sebenarnya intinya semua ini ada sentence atau kalimat. Non phrase itu frasa nominal, verb phrase frasa verbal. Bagi dia semua kalimat itu cuma dibagi dua begini. Ini akan dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Dibagi dua terus menerus sampai kecil. Kali di tayangan video sebelumnya juga udah ada bagi duanya ke kanan semua. Ya memang begitu teorinya. Bahasa itu sederhana. Ya. Dan kalimatnya itu yang pertama adalah kalimat asli aktif ya. Kemudian ditransformasi menjadi kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini yang kalau kita bicara pendidikan, Tomsi pernah mengatakan ya, bahwa sistem di sekolah itu didesain untuk mengajarkan keteraturan dan kenyamanan serta mencegah anak untuk apa namanya, membentuk kapasitas naturalnya. Jadi membentuk anak itu sesuai dengan perkembangan bakatnya. Misalnya ya, kita mengajar, saya juga guru. Kalau ini harus begini ya, guru PKN misalnya, Pancasila harus begini ya, maka akhirnya anak-anak yang bulat sekali berpikirannya itu akan dikodakkan. Pendidikan kita ya seperti ini, tidak bebas. Dan Chomsky mengkritik itu. Ya pada akhirnya kita ketergantungan dengan kurikulum. Sepertinya kurikulum kita tidak ada yang bebas. Maka Mendikbud yang baru itu mencanangkan Merdeka Belajar, ya meskipun implementasinya juga masih jauh. Dipikirkan masih sulit karena biasanya kalau kampus-kampus keguruan tuh seperti kita itu memikirkannya itu terlalu formalnya itu bagaimana, banyak keteraturannya bagaimana. Memang yang dipikir cuma keteraturan tanpa pernah jarang sekali mempertimbangkan sebenarnya si anak itu bakatnya apa sih. Makanya saya bilang dari awal, saya tidak percaya dengan orang bodoh. Misalnya Anda belajar sintaksis, Anda tidak paham, itu bukan salah Anda. Bukan berarti Anda bodoh. Anda itu pintar, tapi tidak pada sintaksis, mungkin pada bidang yang lain. Maka kalau ada anak yang IPK-nya 3,8, 3,9, saya malah bingung. Ini anak hebat sekali. Saking hebatnya itu semua dipelajari. Nah pertanyaannya apakah yang dipelajari itu mendalam atau tidak? Ya, kalau dia mempelajari satu tapi mendalam itu akan lebih baik daripada banyak tapi hanya di permukaan. Hanya bisa menjawab pertanyaan dosennya itu ya permukaan sekali. Padahal tingkatannya masih S1.
Maksudnya adalah Anda kalau belajar sesuatu ya pelajari sesuatu itu sungguh-sungguh sesuai dengan apa Anda sukai, Anda inginkan. Maka kalau Anda lihat di kelas, misalnya Anda nanti mengajar, pasti ada anak-anak yang tiga tipe. Satu, anak-anak pendiam yang senang belajar, pasti ada di kelas itu. Yang kedua itu anak-anak yang driven, yang suka sekali ganti mood, suasana, bergantung pada kelas. Siapa yang mengajar, eh, suasana kelasnya bagaimana. Dan yang ketiga itu ada anak-anak yang nggak tahu hidupnya itu mau ngapain. Maksudnya nakal ya. Dia nakal bukan karena nggak tahu mau ngapain, karena apa yang energi-energi yang besar di diri dia itu tidak tersalurkan pada bangku sekolah. Sedangkan anak-anak yang kasihan itu anak-anak driver sebenarnya, yang mengikuti kanan kiri. Karena dia sendiri tidak jelas. Hidupnya itu seperti mengalir bagi air. Anda boleh ya mengalir bagi air itu, tapi mood saja. Tapi kalau cita-cita jangan sampai mengalir bagi air. Nanti ujung-ujungnya Anda lulus, Anda cuma tahu, tidak cuma punya pengetahuan, tapi tidak punya ilmu. Ya ujung-ujungnya jadi buruh. Ujung-ujungnya jadi pegawai. Bukan berarti pegawai jadi buruh itu buruk, enggak. Baik juga. Tapi ya kalau semua orang jadi pegawai, jadi buruh, terus Indonesia itu siapa yang jadi pengusaha? Ya orang-orang yang nakal-nakal tadi. Terus siapa yang anak-anak pintar itu jadi apa? Ya paling jadi dosen, jadi guru. Jadi padahal yang menguasai buruh, menguasai perpolitikan di Indonesia itu pengusaha yang punya duit banyak, yang bisa mempengaruhi suara pejabat itu ya pengusaha. Yang nakal tadi, maksudnya adalah ya jangan sampai ya kita itu mengajar terus kemudian mengabaikan bahwa ada banyak anak yang, dan kita harus membangkitkan motivasi anak, membangkitkan jangan sampai menjustifikasi ya ini kamu bodoh, enggak, pintar, tapi mungkin di hal lain. Dan tidak harus semua anak itu harus sama ya, harus sama pemahamannya. Berbeda itu wajar saja. Jadi begitu ya, jadi harus bisa menyediakan banyak ruang untuk berpikir, untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya jadi bakatnya. Tapi ingat ya, kesenangan itu belum tentu bakat ya. Misalnya kita senang sesuatu, belum tentu itu bakat kita. Ada anak yang senang gitar, ini pengalaman lihat-lihat selama saya hidup. Ada orang yang sangat ingin belajar gitar. Ada yang belajar gitar itu sama-sama belajar gitarnya, ikut les, ikut apa, dua orang yang sama. Yang satu itu ya kemampuannya segitu terus, yang satu itu meningkat. Padahal motivasinya sama besarnya. Kenapa? Dia senang tapi dia tidak berbakat di bidang itu. Nah, jadi bisa antara senang dengan bakat itu tidak sama ya. Syukur-syukur kalau yang dia bakati itu adalah yang dia senangi. Yang dia bakat di bidang itu, dia senang juga. Ya alhamdulillah. Tapi sering kali tidak ya. Contohnya saya senang mancing, tapi saya tidak bakat mancing. Maksudnya ketika saya mancing jarang sekali dapat. Seringnya boncos, makanya pergi ke kolamnya. Tapi bagi seorang yang memang bakat mancing, ya, meskipun dia malas-malasan mancing, ya dapat aja. Karena memang bakatnya mancing. Ya pintar, mungkin meramu umpannya, meramu apanya, pintar. Memang bakat itu gift ya, nggak bisa kita minta. Ya Allah, saya pengen punya bakat bisa hafal, jadi hafalan dari hafiz Quran gitu ya. Nah, itu Anda belum tentu dapat, tapi coba saja dengan usaha yang keras, hafalkan. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak ya jangan salahkan yang kuasa, karena itu bakat ya. Jadi bakat dan kesenangan berbeda. Saya senang kuliner, belum tentu Anda punya bakat di bidang itu ya. Kemudian ya, ini Albert Einstein, itu juga ngerti Albert Einstein. Semua orang itu jenius ya, kata-kata Einstein. Semua orang itu jenius. Tapi jika Anda melihat atau menilai seekor ikan dari caranya memanjat sebuah pohon,
Yang bodoh itu ya yang menilai itu. Jadi saya tidak mau, mungkin menurut Anda tidak semuanya baik ya di mata kuliah saya, di mata kuliah lain bisa aja baik. Mungkin Anda tidak baik di PPSI, tapi mungkin Anda kalau kalau dibebaskan wirausaha jadi pintar dari usahawan sukses, ya bisa saja seperti itu. Ya, jadi saya tidak bisa menilai Anda pintar atau tidak dia dari monitor. Cuma memang pelajaran saya sekarang mau manjat pohon ya memang saya harus memberikan materi itu.